Windows for hurricane force wind. No! We're almost there, Dad. Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Mantap cuy, kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Crow yang diproduksi pada tahun 2019, menceritakan tentang seorang wanita muda yang mencoba menyelamatkan sang ayah dari terjangan badai besar. Namun malapetaka yang sesungguhnya ialah ketika seekor aligator ganas muncul di tengah derasnya badai. Oke, kalau gitu nggak usah banyak bacot, langsung aja kita ke ceritanya. Pada awal scene diperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Hailey. Hailey ini baru saja menyelesaikan latihan pertandingan renangnya, di mana dia menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Setelah itu Hailey mendapat telepon dari kakaknya yang bernama Beth. Kakaknya ini memberitahu Hailey kalau akan ada badai besar yang akan datang di tempat di mana ayahnya tinggal. Kabarnya seluruh penduduk yang ada di sana sudah dievakuasi, kecuali ayah mereka karena sampai sekarang ayahnya tidak bisa dihubungi. Karena khawatir, akhirnya Hailey memutuskan untuk pergi menemui ayahnya sendirian. Haley, call me back. By the way, ayah dan ibunya Hailey ini sudah lama berpisah atau bercerai. Dan setelah itu, ibu mereka pindah ke Paris, sedangkan sang ayah tinggal di rumah barunya sendirian. Selama dalam perjalanan, Hailey mencoba menelepon ayahnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dengan berani, Hailey menerjang badai sendirian. Nah, ketika hampir sampai di lokasi, rupanya jalan menuju tempat ayahnya diblokade oleh pihak keamanan. Dan Hailey nggak bisa lewat begitu aja. Salah satu penjaga atau polisi yang ada di situ rupanya temannya si Hailey yang bernama Wayne. Di sini Wayne mengatakan kalau semua warga sudah dievakuasi dan Wayne juga menyuruh Hailey untuk memutar balik. Tapi si Hailey tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk menjemput ayahnya. Langsung terobos aja lah anjim. Setelah sampai di rumah sang ayah, ternyata nggak ada siapa-siapa cuy. Melainkan cuma ada Sugar, si anjing peliharaan mereka. Setelah melihat-lihat isi rumah, Hailey jadi bernostalgia. Dia jadi keinget masa-masa bocilnya di mana ayahnya dulu pernah menjadi pelatih renangnya si Hailey. Selain itu, Hailey juga menemukan surat-surat penjualan rumah lama mereka. Karena itu, Hailey lalu memutuskan untuk pergi ke rumah lamanya, walaupun hujan semakin besar dan banjir juga semakin tinggi. Setelah sampai di rumah lama mereka, ternyata di situ ada mobil sang ayah yang berada tepat di depan rumah mereka. Hailey juga terus mencari sambil berteriak-teriak. Hailey juga menemukan handphone sang ayah di dalam rumah tersebut. Nah, si Sugar yang kebetulan dibawa oleh Hailey tiba-tiba menggonggong seakan-akan memberitahu kalau sepertinya ada sesuatu di ruangan bawah tanah. Karena itu, Hailey pun turun untuk melihatnya. Dengan bermodalkan senter seadanya, Hailey memeriksa keadaan sekitar. Suasana gelap dan bau septic tank bocor menjadi campur aduk. Dan di sini Hailey melihat percikan darah yang menempel di pipa. Ternyata benar, sang ayah ada di ruangan ini dan gak sadarkan diri. Awalnya, Hailey mengira kalau ayahnya sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Selain itu, terdapat luka bekas gigitan di tubuh ayahnya. Hailey yang bingung kemudian langsung menarik ayahnya. Tapi sebelum sampai tangga, tiba-tiba buaya besar muncul. Windows for hurricane force wind. No! We're almost there, Dad. No! No! Hailey yang panik lalu menarik kembali ayahnya ke dalam. Buaya itu pun nggak bisa menjangkaunya karena ada pipa yang menghalanginya. Dan nggak lama setelah itu, sang ayah kemudian tersadar. By the way, si ayah bernama Dave. Dave lalu memberitahu sama si Hailey kalau ada buaya besar yang menerobos masuk ke ruang bawah tanah miliknya. Dave menganggap kalau buaya itu berasal dari pipa pembuangan danau di sekitar tempat tinggal mereka. Di sini mereka sempat sedikit berbincang-bincang tentang rumah lamanya ini yang ternyata nggak jadi dijual. Inilah alasan kenapa Dave bisa berada di rumah ini.
Setelah itu, Hailey melihat kaki Dev yang udah soak alias patah, akibat tersangkut pipa ketika si buaya mencoba menyeret Dev keluar. Setelah itu, Hailey melihat kalau handphonenya sudah terjatuh, dan karena itu Hailey mencoba mengambil handphonenya untuk meminta pertolongan. Dev kemudian memberitahu kalau buaya itu pendengarannya akan berkurang ketika berada di luar air. Akan tetapi buaya itu bisa melihat dengan jelas ketika di dalam kegelapan. Ya, sama aja dong. Akhirnya Hailey mencoba mengambil handphonenya. Ketika berhasil, Hailey lalu mencoba untuk menelepon polisi. Tunggu. Gini loh, maksud gua begitu dapetin handphonenya kan bisa balik dulu ya kan? Dan benar aja, belum juga mendapat respon dari polisi, buaya itu muncul lagi tepat di belakang Hailey. Hailey pun langsung pergi ke arah ayahnya. Namun sialnya kakinya harus dicaplok oleh si buaya. Hailey kemudian mencoba meloloskan diri dengan cara menendang-nendang buaya tersebut. Dan akhirnya Hailey dapat meloloskan diri. Namun di sini Hailey melihat kalau ternyata ada 2 buaya di tempat ini. Buaya-buaya itu tetap berusaha mengejar Hailey. Namun Hailey melihat sebuah celah kecil, yaitu sebuah gorong-gorong di mana dia akhirnya berhasil lolos dari sergapan 2 buaya itu. Hailey bahkan sempat melukai salah satu buaya menggunakan sebuah obeng. Tapi akibatnya dia harus terpisah dengan tempat di mana ayahnya berada. Sementara itu, akibat dari badai yang melanda, air sudah mulai masuk secara perlahan ke dalam ruang bawah tanah. Nah, karena menderita luka cukup parah, Dev kemudian mencoba untuk ngelurusin tulang kakinya yang patah. Biar bisa lurus gitu cuy, asli ngilu ngeliatnya. Dan di tempat lain, Hailey yang mencoba mencari pertolongan secara nggak sengaja melihat beberapa orang yang berada di pom bensin tepat di seberang rumahnya. Di situ tampak 3 orang yang sedang mengambil kesempatan melakukan penjarahan. Mereka ini mengambil makanan, sabun, snack-snack, dan lain-lain. Salah seorang dari mereka kemudian melihat lampu senternya si Hailey yang sengaja disorotkan untuk meminta pertolongan. Dan ketika si maling ini mencoba memastikan dan datang ke arahnya si Hailey, temennya yang cewek malah dicaplok sama si buaya. Orang tersebut kemudian mencoba menolongnya, sambil mencoba memberitahu satu orang lagi yang masih berada di dalam toko. Tapi emang apes kalau jadi maling cuy, karena semuanya habis dibabat sama si buaya. Gagal deh si Hailey mendapatkan pertolongan. Setelah itu, Dev memberitahu Hailey kalau ada sebuah akses menuju ke ruangan lain yang memungkinkan mereka untuk keluar dari ruang bawah tanah. Tapi sayangnya setelah diselidiki, akses menuju ke ruangan itu tertutup karena tertimpa barang-barang yang ada di atasnya. Alhasil nggak bisa dibuka cuy. Nah, nggak lama kemudian, Wayne si polisi yang menutup akses jalan di awal-awal tadi datang untuk memeriksa keadaan Hailey. Setelah Wayne menemukan keberadaan Hailey di ruang bawah tanah, Wayne lalu meminta temannya yang lagi nunggu di luar buat bawain pengait. Namun belum sempat mendapat respon dari temannya, Wayne malah dapat nasib sial, yaitu dikunyah-kunyah sama buaya. Begitu juga dengan temannya yang berada di luar, nasibnya juga sama. Dan ternyata buayanya nggak cuma satu, melainkan banyak cuy. Akibatnya Hailey dan ayahnya kehilangan harapan lagi. Ketika buaya-buaya tersebut memangsa si Wayne, si Hailey berhasil berenang dan bisa bersatu kembali dengan ayahnya. Setelah itu sambil nyari ide bagaimana caranya keluar dari tempat ini, mereka sempat curhat tentang kenapa ayah dan ibunya si Hailey ini bercerai. Hal itu dikarenakan si Dev nggak ada waktu buat istrinya. Waktunya cuma buat kedua anaknya, dan makanya nggak ada harapan lagi buat baikan dengan istrinya. Oke, setelah itu mereka lanjut nih nyari jalan keluar. Si ayah lalu menyuruh Hailey berenang menuju ke arah tangga. Sementara Dev mengalihkan perhatian buaya dengan cara memukul-mukul pipa. Satu ekor buaya datang dan menghampiri Dev, namun Dev berhasil menjebaknya. Dengan sekuat tenaga, Dev menghajar buaya tersebut menggunakan sekop, dan satu ekor buaya berhasil dibunuh. Sementara itu, si Hailey yang tadinya berniat menuju ke arah tangga, malah memilih jalan menuju ke pipa pembuangan. Di situ, Hailey sempat melihat mayat-mayat korban kebrutalan buaya-buaya tersebut. Selain itu, Hailey juga melihat ada telur-telur buaya yang rupanya diantaranya sudah ada yang menetas. Dan ternyata benar, satu ekor buaya besar muncul lewat pipa pembuangan itu. Hailey berhasil menghindar dengan cara bersembunyi. Setelah dirasa aman, si Hailey mencoba melanjutkan penyelidikan. Dan di sini dia melihat sebuah pistol di jasadnya si Wayne. Ketika berhasil mengambil pistol tersebut, tiba-tiba buaya yang barusan lewat tadi muncul dan menggigit tangannya. Karena pistolnya juga masuk ke dalam mulut buaya itu, Hailey kemudian meletuskan tembakan beberapa kali, sampai buaya itu pun harus mati.
Setelah itu Hailey mencoba menyusuri pipa pembuangan. Ketika berhasil keluar dari pipa, ternyata pipa tersebut menembus langsung ke arah danau. Ketika sampai, Hailey melihat seekor buaya yang lagi berkeliaran. Ditambah lagi volume air danau yang ngeluap karena banjir. Jadi buayanya itu sekarang ada di mana-mana. Nah, pas si Hailey mencoba naik ke atas, ada satu buaya yang melihatnya. Buaya itu langsung mengejar Hailey. Tapi karena si Hailey ini memang jago berenang, alhasil dia bisa kabur dengan cepat. Ketika berada di atas, Hailey dengan cepat menolong sang ayah yang hampir tenggelam. Dev pun kemudian berhasil diangkat. Setelah berhasil mengangkat ayahnya, Hailey mencoba memberikan pertolongan pertama karena si ayah udah nggak bernafas lagi. No. 1, 2, come on, 4, 5, 6. Come on, Daddy, wake up. Singkat cerita, si ayah ternyata masih bisa diselamatkan dan sadar kembali. Setelah itu penderitaan mereka belum berakhir cuy, karena sekarang mereka berencana untuk mengambil perahu yang ada di pom bensin tempat di seberang jalan. Dev mengatakan selama mereka nggak memercikan air atau membuat pergerakan yang berbahaya, maka buaya-buaya itu nggak akan menyadari keberadaan mereka. Mumpung situasi juga lagi hujan kan, jadi agak tersamarkan gitu cuy. Namun sialnya udah setengah jalan, hujannya malah tiba-tiba berhenti cuy. Bukan itu aja, alarm tanda bahaya yang memperingatkan kalau tanggul penahan air sudah jebol. Mau nggak mau si Hailey harus berenang ke arah perahu. Melihat ada mangsa berkeliaran, buaya-buaya itu langsung pada mengejar. Tapi dengan cepat Hailey berhasil naik ke perahu itu. Namun pas si Hailey berhasil membawa ayahnya ke atas perahu, tiba-tiba banjir besar datang dan langsung menerjang perahu mereka. Perahu mereka terbawa arus dan balik lagi ke dalam rumah. Anjir, udah susah payah keluar, malah balik lagi ke rumah. Hailey kemudian terseret ke arah dapur, sedangkan Dev yang juga selamat mencoba berjalan ke arah tangga. Di sini Hailey menemukan sebuah walkie-talkie. Nah, ketika berhasil mengambilnya, Hailey masih sempat melakukan komunikasi. Namun karena terjadi gangguan, maka sambungan itu pun menjadi terputus. Sementara itu di tangga, Dev berhasil menemukan Sugar, anjingnya yang sedang berenang menuju ke arahnya. Ketika Sugar berhasil diselamatkan, tiba-tiba tangannya Dev digigit dari arah belakang, bahkan sampai putus cuy. Hailey yang mendengar ayahnya berteriak kemudian langsung muncul di tempat ayahnya berada. Hailey yang muncul di tempat ayahnya secara mendadak juga ikut dikejar oleh si buaya. Sampai-sampai Hailey harus bersembunyi di dalam kamar mandi. Karena merasa terjebak, Hailey lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu dengan menjebak buaya itu di dalam kamar mandi. Kemudian mereka berdua mencoba naik ke lantai atas. Dev dan Sugar lalu mencoba untuk naik lebih dulu. Sementara Hailey bermaksud menyalakan flare, karena kebetulan Hailey melihat helikopter yang kebetulan lewat tepat di atas rumah mereka. Namun tiba-tiba seekor buaya muncul dan menabrak jendela. Pundak si Hailey bahkan sempat digigit sama si buaya. Dan di dalam momen ini, Hailey langsung keinget kenangan masa kecilnya sama sang ayah. Dengan susah payah, Hailey mencoba mengambil lagi flare yang ada tepat di bawahnya. Dan akhirnya Hailey berhasil mengambilnya. Dengan cepat flare tersebut langsung dicolok ke mata si buaya. Dan sehingga buaya itu melepaskan gigitannya. Setelah itu dengan susah payah Hailey berusaha naik ke atas rumah. Ketika sedikit lagi hampir keseret derasnya arus, sang ayah berhasil memegang tangan Hailey dan menariknya ke atas. Gak lama kemudian sebuah helikopter terlihat dari kejauhan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Hailey kembali menyalakan flare yang tinggal satu-satunya. Mereka berdua termasuk Sugar sang anjing akhirnya selamat. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, film ini bisa dibilang salah satu yang terbaik dari seluruh film yang bertemakan buaya. Yes, film ini tuh langsung to the point cuy. Kisah manusianya juga nggak terlalu banyak ditampilkan sehingga nggak menghilangkan sisi menegangkan film ini. Kengerian yang diangkat di sini juga cukup stabil dan cukup mengagetkan juga. Apalagi buat yang belum pernah menonton film ini. Lumayan buat olahraga jantung cuy. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai film ini, gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.